Anda menyaksikan segmen Road to CNBC Indonesia Awards 2023 Best Insurance yang bertajuk Dongkrak Literasi Keuangan dengan sektor perasuransian yang berdaya saing. Kali ini bersama saya, Anneke Wijaya. Di segmen ini kami akan membedah mengenai outlook perasuransian ke depan. Untuk itu telah hadir di studio CNBC Indonesia Robertus Andrianto Serin, analis CNBC Indonesia Research. Robertus, apa kabar? Ya, baik. Robertus, tahun 2023 ini tinggal beberapa hari lagi, tepatnya 1 bulan lagi begitu. Apakah Anda lihat industri perasuransian ini masih bisa untuk menggenjot preminya hingga akhir tahun? Ya, saya rasa masih ada potensi demikian. Walaupun memang kalau kita lihat percepatannya sampai sepanjang 2023 ini kan bertumbuh dibanding tahun lalu. Saya rasa pertumbuhan ini mungkin bisa dijaga sampai akhir tahun dan kedepannya saya rasa industri asuransi ini masih memiliki potensi yang sangat luas ke depan. Nggak hanya berhenti 2023, 2024, bahkan sampai berikutnya saya rasa potensi masih ada untuk kemudian industri asuransi itu terus berkembang. Baik, bagaimana di 2024, apalagi kita memasuki tahun politik, apakah Anda lihat pertumbuhan dari industri asuransi ini bisa jauh lebih tinggi dari di tahun ini? Ya, kalau melihat data menurut saya masih ada potensi demikian untuk bertumbuh lebih cepat dibandingkan 2023. Kita lihat ada gap antara inklusi dan juga literasi, di mana literasi masyarakat Indonesia terhadap asuransi itu mencapai 30%, namun inklusinya baru setengah dari 30%, sekitar 15-16%. Jadi masih ada gap itu yang saya rasa itu malah menjadi potensi untuk para perusahaan di industri asuransi untuk memanfaatkan gap tersebut untuk kemudian menggenjot tingkat inklusinya. Saya rasa banyak kemudian para masyarakat ini sudah mengerti akan asuransi, sebenarnya dilihat dari angka literasi yang sudah mencapai 30%-an. Namun memang ada kejadian-kejadian, ada berita-berita yang membuat kasus-kasus di berbagai lingkup industri asuransi yang membuat mungkin masyarakat sedikit mengerem untuk untuk membeli produk asuransi karena tingkat kepercayaannya itu yang mungkin saat ini masyarakat mungkin lebih ngerem. Namun dengan adanya perubahan, dengan adanya perbaikan, saya rasa kemudian masyarakat akan bisa lebih percaya, terutama dari program percepatan dari OJK sendiri, dari perusahaan yang berada di industri asuransi sendiri yang terus memberikan inovasi dari segi produk, kemudian perluasan pelayanan dan juga digitalisasi. Saya rasa ini yang kemudian bisa menggenjot dari kepercayaan masyarakat untuk kemudian membeli produk asuransi. Baik, Robertus, kita mendengar OJK mengatakan kalau banyak masyarakat yang sebenarnya sudah mengetahui produk asuransi, tapi masih enggan memiliki asuransi. Menurut Anda seperti apa? Apakah memang karena tingkat kepercayaan seperti yang tadi Anda sampaikan? Ya, saya rasa lebih ke tingkat kepercayaannya. Dan juga memang kalau misalnya melihat persebaran wilayah dari produk asuransi ini yang kemudian masyarakat membeli produk asuransi memang masih berpusat di Jawa, terutama di Jakarta. Nah, ini juga berkaitan dengan perluasan produk dari asuransi, pelayanan produk asuransi, di mana ini juga bisa berjalan seiring dengan pemerataan, ya, ada IKN nanti di Kalimantan, kemudian juga kita tingkat investasi sudah mulai bergerak ke arah timur, di mana di sana juga ada tambang dan resikonya juga cukup besar. Saya rasa ini menjadi peluang untuk industri asuransi masuk ke wilayah di luar Jawa untuk mengembangkan bisnisnya di luar Jawa. Jadi perluasan wilayah, dan itu mungkin bisa mengejut angka masyarakat yang kemudian ikut dalam program asuransi dan membeli produk asuransi. Namun kalau sekarang selain tingkat kepercayaan, saya rasa juga memang masih berada di Jawa sentris, masih berada di Jakarta, terutama orang-orang yang kemudian ingin para masyarakat yang membeli produk asuransi. Perluasan wilayah saya rasa juga perlu ditingkatkan. Baik, OJK sudah mengeluarkan roadmap untuk pengembangan industri perasuransian. Lalu Anda lihat faktor-faktor apa saja yang mungkin bisa mendukung pertumbuhan industri asuransi, baik itu asuransi jiwa ataupun asuransi umum? Ya, kalau melihat roadmap memang sudah dijelaskan cukup detail, ya. Ada poin-poin penting yang akan dilakukan demi pertumbuhan industri asuransi. Itu mulai dari tingkat kepercayaan, yang mulai dari evaluasi pengawasan, kemudian juga dari perluasan wilayah cakupan asuransi, tidak hanya tadi saya bilang tidak hanya di Jawa atau di Jakarta, kemudian juga ada digitalisasi juga, dan ini kan mencakup dari segi
intinya meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk membeli produk asuransi, karena itu tadi ada gap antara literasi dan inklusi, dan saya rasa ini yang akan digenjot, inklusi dari masyarakat terhadap produk asuransi ini yang mungkin akan digenjot oleh OJK. Baik, indikator-indikator apa yang digunakan dalam Road to CIMBS Indonesia Award 2023 Best Insurance kali ini? Ya, kami melihat secara keseluruhan performa dari para perusahaan yang bergerak di bidang industri asuransi. Misalnya saja kami melihat performance dari kinerja keuangannya, kemudian juga kami melihat yang terutama memang ada pembobotan yang terutama di RBC-nya yang kami lihat, dan juga kami lihat dari sisi kualitatif, yaitu citra dari perusahaan asuransi tersebut. Karena memang ini menyangkut kepercayaan masyarakat untuk membeli produk asuransi, dan juga kita melihat memang industri asuransi akhir-akhir ini diterpa berbagai isu negatif. Jadi citra perusahaan kami juga masukkan ke dalam bobot penilaian. Baik, sekali lagi terima kasih Robertus Andrianto Serin, analis CIMBS Indonesia Research, atas ulasan dan diskusinya bersama kami kali ini. Sehat dan sukses selalu untuk Anda.